Sejarah mencatat namanya sebagai salah satu dari 10 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Ia, Kapten Anumerta Pierre Tendean, adalah potret seorang patriot, seorang perwira muda dengan karir cemerlang yang dengan penuh keberanian memilih mengorbankan diri demi tugas negara yang dipercayakan kepadanya. Bapak, katanya ada yang ingin bicarakan dengan Pierre. Oh iya, benar. Pierre! Ada apa, Pak, Bu? Duduk dulu sini, nak. Ada yang Bapak ingin bicarakan. Iya, Pak. Kamu ingin jadi apa ke depannya, nak? Sudah waktunya untuk menentukan masa depanmu. Saya ingin jadi tentara, Pak. Kenapa tidak jadi dokter saja, nak? Bapak ingin sekali lihat kamu jadi dokter. Atau kamu ingin masuk ke dalam teknik, ibu juga ingin kamu masuk teknik. Tidak, Pak. Bu, saya ingin menjadi tentara. Kenapa? Kenapa kamu begitu berhasrat menjadi seorang tentara, nak? Jawab, Bapak. Kenapa kamu ingin sekali menjadi tentara dan mengabdi kepada negara? Sudah. Kalau itu keinginan dia, kita bisa apa, Mas? Diam! Saya ingin mendengar alasan itu keluar dari mulutnya. Saya ingin membantu orang lain juga, Pak. Itu saja. Lalu kamu ngancam nyawamu sendiri. Saya selalu melihat Bapak bekerja sebagai dokter, membantu para tentara. Apakah saya tidak bisa membantu orang lain dengan cara saya sendiri? Lalu kenapa tidak jadi dokter saja, nak? Membantu orang lain juga, kan? Pierre, ibu tahu, nak, keinginan kamu kuat untuk menjadi tentara. Tapi pikirkan masa depan dan keselamatanmu, nak. Mengapa Ibu ingin saya masuk ke akademi teknis? Ibu khawatir, nak, akan keselamatanmu. Kamu anak laki-laki satu-satunya yang ibu punya. Kalau kamu menjadi teknik, ibu tahu kamu akan selamat. Namun, jika saya gagal mengikuti pelatihan dan tes kedokteran, Pierre akan melanjutkan keinginan Pierre menjadi tentara. Baiklah, jika memang itu yang kamu inginkan, mau bagaimanapun juga, keinginanmu untuk itu sangatlah besar. Apapun yang kami inginkan, ibu selalu mendukungmu, Pierre. Jangan lupa sarapan dulu, nak. Baik, Bu. Terima kasih ya. Jangan lupa kamu hari ini ada tes untuk masuk ke dokteran. Atau tentara, Bu? Teruslah berdoa dan terus Tuhan menyertaimu. Baik, Bu. Pak, aku gagal tes kedokteran. Jadi, aku bisa masuk akademi militer impianku kan, Pak? Duduk dulu, nak. Baik, Pak. Baiklah, nak. Capai apa yang kamu inginkan ya. Kakakmu sudah bercerita tentang keinginanmu itu. Kami semua akan mendukung keinginanmu itu, Pak. Mas tahu kan kalau anak saya sudah masuk akademi militer? Jelas saya tahu, anak kamu tuh sudah menjadi buah bibir di kalangan militer sana. Bagaimana bisa, Mas? Bagaimana tidak, anak itu sudah terlalu berkembang pesat di militer sana. Banyak militer sana ingin menjadikannya sebagai ajudan mereka. Kamu menginginkan dia menjadi ajudanmu, Mas? Semua menginginkan anakmu itu, Maria. Dia adalah ajudan yang sangat cocok untuk para militer sekarang, terutama terhadap para PKI. PKI? Apa hubungannya anakku dengan PKI? Maria,
Jika anakmu terus-terusan dibiarkan di lapangan, bisa saja PKI memanfaatkannya, apalagi menjadikan anakmu sebagai kaki tangan mereka. Bagaimana kalau anak saya menjadi ajudanmu saja, Nasution? Aku tidak ingin anakku celaka. Saya bersedia Maria, tapi tidak semuanya itu berada di tanganmu. Biarlah anakmu itu yang memilih. Yang penting kamu bicarakan dulu kepada anakmu itu. Saya sangat senang hati jika menerima anak bertalenta itu menjadi ajudan saya. Dan saya akan jaga dia dari para partai komunis. Tapi, kenapa kamu begitu menginginkan anakku menjadi ajudanmu, Nasution? Anakmu pernah menjadi pasukanku Maria. Dia pernah membantuku melawan propaganda konfrontasi Indonesia Malaysia pada saat itu. Jadi saya pernah bekerjasama dengan dia. Maka saya bisa kamu percaya. Saya percaya dengan dirimu, Nasution. Lagi pula kita masih satu kerabat. Saya akan bicarakan ini dengan anak saya. Iya, silakan duduk. Kenapa kak? Pierre, kakak dengar kamu ingin dijadikan ajudan oleh seseorang. Bukan ingin kak, namun memang banyak dari mereka yang menginginkan saya menjadi ajudan mereka. Iya, seperti itu maksud kakak. Begini, Pierre, kamu tidak ingin menjadi ajudan siapapun. Saya tidak ingin menjadi bawaan siapapun kak. Kakak mengerti, namun apakah kamu tidak khawatir akan keselamatanmu saat bekerja di lapangan, Pierre? Apakah bapak dan ibu menginginkan saya menjadi ajudan seseorang? Bukan jadi ajudan orang lain, Pierre, tapi ini adalah orang kita kenal, kerabat kita. Maksud kakak, Jenderal Nasution. Bener, Pierre. Yang pernah bekerja di bawah pimpinan beliau sebelumnya. Justru karena itu, Pierre, jika kamu menerima tawaran ini, ibu tidak akan khawatir lagi seperti kamu bekerja di lapangan, apalagi jika... Komunis menyerang. Bener, itu maksud kakak. Ibu juga terpikirkan akan hal ini. Jika kamu menerima tawaran Jenderal Nasution, setidaknya kami semua tahu kamu aman. Tapi dengan satu syarat, saya hanya akan menjadi ajudan selama 1 tahun. Setidaknya tahun ke depan, komunis sudah pasti dibantai, dan saya akan bekerja kembali di lapangan. Baiklah. Pierre, sedang apa di sini? Apakah kamu tidak membaca suratku yang kuberikan minggu lalu? Aku kan udah bilang bakal kesini. Aku salah menepati janjiku. Aku sudah baca. Aku hanya tidak menyangka kamu bakal secepat ini. Nah, kenapa kemari? Aku hanya ingin menanyakan, apakah kamu sudah siap untuk menikah? Emangnya kapan kita menikah? Kamu yang menentukan, kamu kan calon istriku. Kamu seorang lelaki, Pierre. Harusnya kamu yang menentukan. Aku hanya tidak ingin calon istriku keberatan ke depannya, agar seluruh dunia tahu kalau aku mencintai. Bisa aja kamu. Baiklah, bagaimana jika November saja? Itu bagus, nanti kita berdua. Ada 2 bulan lagi untuk kita mempersiapkan segalanya. Pierre, kamu akan pulang ketika ibu berulang tahun kan? Jenderal pasti mengizinkanmu kan? Tentu saja Jenderal akan mengizinkan untuk merayakan hari ulang tahun ibu. Baguslah, apakah kamu sudah memberitahu Jenderal, ayah, dan ibu kalau kita akan menikah? Tentu saja tidak perlu tahu. Jenderal juga memberikan izin jika aku ingin menikah kapanpun itu. Baguslah. Jadi kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi kan? Kita bertemu di lain kesempatan ya, Pierre. Tentu. Dan ketika kita bertemu lagi, aku akan bertemu dengan wajah cantikmu. Selamat malam, Pak. Besok jadi pulang ke rumah kan? Ibumu ulang tahun loh. Iya, Pak. Saya titip hadiah buat ibumu, nak. Siapa? Saya tinggal dulu ya. Baik, Pak. Jangan bergerak, turunkan senjatamu. Beritahu kami, di mana Jenderal Nasution?
Saya, Nasution.